Ketika sejumlah negara barat menutup pintu kerjasama dan proyek pembangunan mulai berhenti, Burkina Faso berada di persimpangan yang menentukan. Infrastruktur rusak, listrik tidak stabil, dan tekanan politik meningkat, sementara pemerintahan baru harus segera membuktikan arah yang jelas. Di tengah situasi itu, Presiden Ibrahim Traoré mengambil langkah yang tidak terduga dengan mencari mitra di luar lingkaran kekuatan besar dunia. Keputusan ini bukan sekadar manuver diplomatik, tetapi upaya merombak pola ketergantungan lama dan membangun fondasi baru yang lebih mandiri. Perjalanan inilah yang mengubah cara Burkina Faso memandang pembangunan, kemitraan, dan masa depannya sendiri. Burkina Faso memasuki fase sulit setelah sejumlah negara barat menolak melanjutkan proposal kerja sama pembangunan dan menjaga jarak dari pemerintahan baru. Penolakan itu bukan sekadar diplomasi yang dingin, tetapi berdampak langsung pada proyek yang sedang berjalan. Beberapa program bantuan dihentikan, pembiayaan tertunda, dan kontraktor asing menarik timnya. Di dalam negeri, dampaknya cepat terasa. Infrastruktur yang sejak lama rapuh semakin terbebani. Banyak ruas jalan rusak dan menghambat distribusi barang. Listrik sering padam sehingga aktivitas usaha terganggu. Sejumlah proyek pembangunan berhenti karena kekurangan dana dan dukungan teknis. Pemerintah harus menghadapi kenyataan bahwa ketergantungan pada mitra lama menyisakan risiko besar ketika hubungan berubah. Presiden Ibrahim Traoré memahami bahwa situasi ini tidak bisa disikapi dengan retorika. Ia mewarisi sistem yang bergantung pada dukungan eksternal, sementara ruang fiskal negara terbatas. Tekanan juga datang dari dalam, baik dari kelompok politik maupun masyarakat yang menuntut kepastian kerja dan layanan dasar. Dalam beberapa pertemuan internal, Presiden meminta laporan rinci mengenai kondisi anggaran, proyek prioritas, dan kebutuhan mendesak. Hasilnya menunjukkan bahwa negara membutuhkan arah baru yang lebih mandiri dan realistis. Opsi untuk kembali meminta dukungan dengan syarat lama dinilai tidak memberi jaminan stabilitas jangka panjang. Di tengah tekanan tersebut, pemerintah mulai mempertimbangkan kemungkinan membangun kemitraan baru yang lebih setara dan fokus pada transfer kemampuan, bukan sekadar bantuan dana. Setelah meninjau laporan dari berbagai kementerian, Presiden Ibrahim Traoré melihat gambaran yang lebih jelas tentang beban yang dihadapi negaranya. Penerimaan negara terbatas, sementara kebutuhan belanja terus meningkat. Subsidi energi menyedot anggaran, tetapi pasokan listrik tetap tidak stabil. Proyek infrastruktur yang direncanakan pada masa pemerintahan sebelumnya belum menghasilkan dampak berarti karena perencanaan yang lemah dan pengawasan yang kurang disiplin. Masalah tidak berhenti pada keuangan. Sistem birokrasi berjalan lambat dan sering terjebak prosedur panjang. Banyak keputusan tertunda karena pejabat ragu mengambil tanggung jawab di tengah situasi politik yang sensitif. Di sisi lain, ancaman keamanan di beberapa wilayah membuat distribusi logistik semakin sulit dan mahal. Presiden memahami bahwa perubahan arah tidak cukup hanya dengan mengganti mitra luar negeri. Ia harus membenahi cara kerja pemerintahannya sendiri. Dalam rapat terbatas, ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap proyek prioritas. Ia juga menegaskan bahwa setiap kementerian wajib menyusun rencana kerja yang realistis, sesuai kemampuan anggaran, dan terukur hasilnya. Beberapa anggota kabinet menyarankan agar pemerintah menunggu hingga situasi eksternal lebih stabil. Namun Presiden menolak pendekatan pasif. Menurutnya, ketidakpastian global justru menjadi alasan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Ia ingin memastikan bahwa setiap kerjasama di masa depan benar-benar mendukung kemandirian, bukan memperpanjang ketergantungan yang sama dengan pola sebelumnya. Rapat kabinet digelar dalam suasana tegang. Presiden Ibrahim Traoré meminta setiap menteri menyampaikan usulan konkret, bukan sekadar analisis umum. Fokus pembahasan adalah mencari mitra baru yang dapat membantu pembangunan tanpa membawa tekanan politik tambahan. Beberapa menteri mengusulkan untuk membuka kembali komunikasi dengan negara barat yang sebelumnya menjauh. Mereka berpendapat bahwa jalur tersebut lebih cepat karena mekanismenya sudah dikenal. Menteri lain menyarankan memperkuat hubungan dengan kekuatan besar di kawasan lain yang sedang aktif memperluas pengaruhnya di Afrika. Argumen mereka sederhana, kebutuhan Burkina Faso mendesak, dan sumber pembiayaan harus segera tersedia. Presiden mendengarkan seluruh pandangan tanpa memotong. Setelah semua pendapat disampaikan,
Ia menegaskan bahwa kecepatan bukan satu-satunya pertimbangan. Ia tidak ingin negaranya kembali masuk dalam pola ketergantungan yang sulit dikendalikan. Ia meminta pendekatan yang memberi ruang transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas lokal. Dalam diskusi lanjutan, muncul nama Indonesia. Usulan itu awalnya mengejutkan sebagian peserta rapat karena Indonesia bukan kekuatan dominan dalam politik global. Namun beberapa pejabat menilai negara tersebut memiliki pengalaman membangun infrastruktur dengan sumber daya terbatas dan tekanan eksternal yang tidak ringan. Presiden meminta kajian cepat mengenai kemungkinan kerja sama dengan Indonesia. Ia ingin memastikan bahwa opsi ini realistis, terukur, dan sejalan dengan tujuan kemandirian nasional. Rapat ditutup dengan keputusan untuk menyiapkan laporan awal dalam waktu singkat sebagai dasar langkah berikutnya. Tim kecil yang ditugaskan Presiden mulai mengumpulkan data tentang Indonesia. Mereka tidak mencari citra umum, tetapi informasi terukur tentang kebijakan pembangunan, pembiayaan infrastruktur, dan pola kerja sama luar negeri. Laporan awal menunjukkan bahwa Indonesia pernah menghadapi tekanan ekonomi berat, keterbatasan anggaran, serta ketergantungan pada dukungan eksternal. Namun dalam beberapa dekade terakhir, negara itu mampu memperluas jaringan jalan, pelabuhan, bendungan, dan kawasan industri secara bertahap. Presiden Ibrahim Traoré akhirnya mengambil keputusan. Ia menunjuk Menteri Infrastruktur, Musa Diallo, untuk memimpin delegasi resmi ke Indonesia. Tugasnya jelas, mempelajari secara langsung sistem pembangunan, menilai kemungkinan kerjasama, dan menyusun rekomendasi yang realistis. Delegasi dibatasi agar tetap efisien, terdiri dari pejabat teknis di bidang jalan, energi, dan perencanaan anggaran. Sebelum keberangkatan, Presiden mengadakan pertemuan tertutup dengan Musa. Ia menegaskan bahwa kunjungan ini bukan perjalanan seremonial. Setiap pertemuan harus menghasilkan data konkret. Setiap fasilitas yang dikunjungi harus dievaluasi manfaat dan biayanya. Ia juga meminta agar delegasi terbuka mengenai kondisi Burkina Faso tanpa menutup-nutupi kelemahan yang ada. Di sisi lain, beberapa pihak di dalam negeri meragukan langkah tersebut. Mereka menilai jarak geografis dan perbedaan kawasan dapat menyulitkan koordinasi jangka panjang. Ada pula yang khawatir keputusan ini akan menimbulkan tekanan diplomatik dari mitra lama. Presiden menerima risiko itu, tetapi ia menilai stagnasi lebih berbahaya daripada kritik. Delegasi berangkat dengan agenda padat. Mereka dijadwalkan bertemu pejabat kementerian terkait, badan perencanaan pembangunan, serta perusahaan milik negara yang menangani proyek besar. Selain itu, kunjungan lapangan ke bendungan, pelabuhan, dan kawasan industri sudah disusun sejak awal. Bagi Musa Diallo, misi ini menjadi ujian penting. Ia tidak hanya membawa harapan pemerintah, tetapi juga beban untuk membuktikan bahwa Burkina Faso mampu mencari solusi secara mandiri. Keberhasilan atau kegagalan kunjungan ini akan menentukan arah kebijakan pembangunan dalam beberapa tahun ke depan. Yang menarik perhatian bukan hanya hasil fisiknya, melainkan pendekatannya. Pemerintah Indonesia menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Proyek dirancang agar membuka akses wilayah terpencil, menurunkan biaya logistik, dan menciptakan lapangan kerja. Skema pembiayaan juga bervariasi, memadukan anggaran negara, investasi swasta, dan kemitraan dengan pihak asing tanpa sepenuhnya menyerahkan kendali strategis. Tim juga mencatat bahwa kebijakan luar negeri Indonesia cenderung menjaga jarak dari blok kekuatan besar. Negara itu aktif menjalin hubungan dengan berbagai pihak tanpa mengikatkan diri pada satu poros politik. Pendekatan ini dinilai relevan bagi Burkina Faso yang ingin memperluas opsi tanpa menambah ketegangan diplomatik. Dalam rapat lanjutan, laporan tersebut dipresentasikan kepada Presiden dan Kabinet. Beberapa menteri mempertanyakan apakah pengalaman Indonesia dapat diterapkan di Afrika Barat yang memiliki kondisi keamanan berbeda. Namun ada pula yang melihat kesamaan dalam hal kebutuhan dasar, yaitu memperkuat kapasitas nasional sebelum bergantung pada pihak luar. Presiden menutup diskusi dengan arahan jelas. Ia tidak ingin kerja sama simbolis. Jika Indonesia dipilih sebagai mitra, tujuannya harus konkret, mencakup transfer teknologi, pelatihan tenaga lokal, dan pendampingan manajemen proyek. Keputusan untuk melangkah lebih jauh kini berada di tangan pemerintah.
Presiden Ibrahim Traore akhirnya mengambil keputusan. Ia menunjuk Menteri Infrastruktur, Musa Diallo, untuk memimpin delegasi resmi ke Indonesia. Tugasnya jelas, mempelajari secara langsung sistem pembangunan, menilai kemungkinan kerjasama, dan menyusun rekomendasi yang realistis. Delegasi dibatasi agar tetap efisien, terdiri dari pejabat teknis di bidang jalan, energi, dan perencanaan anggaran. Sebelum keberangkatan, Presiden mengadakan pertemuan tertutup dengan Musa. Ia menegaskan bahwa kunjungan ini bukan perjalanan seremonial. Setiap pertemuan harus menghasilkan data konkret. Setiap fasilitas yang dikunjungi harus dievaluasi manfaat dan biayanya. Ia juga meminta agar delegasi terbuka mengenai kondisi Burkina Faso tanpa menutup-nutupi kelemahan yang ada. Di sisi lain, beberapa pihak di dalam negeri meragukan langkah tersebut. Mereka menilai jarak geografis dan perbedaan kawasan dapat menyulitkan koordinasi jangka panjang. Ada pula yang khawatir keputusan ini akan menimbulkan tekanan diplomatik dari mitra lama. Presiden menerima risiko itu, tetapi ia menilai stagnasi lebih berbahaya daripada kritik. Delegasi berangkat dengan agenda padat. Mereka dijadwalkan bertemu pejabat kementerian terkait, badan perencanaan pembangunan, serta perusahaan milik negara yang menangani proyek besar. Selain itu, kunjungan lapangan ke bendungan, pelabuhan, dan kawasan industri sudah disusun sejak awal. Bagi Musa Diallo, misi ini menjadi ujian penting. Ia tidak hanya membawa harapan pemerintah, tetapi juga beban untuk membuktikan bahwa Burkina Faso mampu mencari solusi secara mandiri. Keberhasilan atau kegagalan kunjungan ini akan menentukan arah kebijakan pembangunan dalam beberapa tahun ke depan. Delegasi Burkina Faso tiba di Indonesia dengan agenda yang sudah tersusun rapi. Setibanya di ibu kota, mereka langsung mengikuti pertemuan awal dengan perwakilan kementerian yang membidangi pekerjaan umum dan perencanaan pembangunan. Sambutan berlangsung formal dan langsung membahas substansi. Tidak ada seremoni panjang, karena kedua pihak memahami bahwa waktu sangat terbatas. Dalam sesi pertama, pejabat Indonesia memaparkan kerangka besar pembangunan nasional. Mereka menjelaskan bagaimana prioritas ditetapkan berdasarkan kebutuhan wilayah, bukan sekadar pertimbangan politik. Data ditampilkan secara terbuka, mulai dari pembiayaan proyek hingga target penyelesaian. Musa Diallo mencatat setiap detail, terutama skema pendanaan yang menggabungkan anggaran negara dan investasi swasta. Hari berikutnya, delegasi diajak meninjau proyek jalan tol yang menghubungkan kawasan industri dengan pelabuhan utama. Mereka memperhatikan manajemen konstruksi, pengawasan mutu, serta sistem pembayaran yang berbasis progres pekerjaan. Diskusi teknis berlangsung langsung di lapangan antara insinyur kedua negara. Pertanyaan yang diajukan tidak bersifat umum, melainkan menyangkut perhitungan biaya, pengadaan material, dan pelatihan tenaga kerja lokal. Delegasi juga mengunjungi pusat pengendalian listrik yang mengatur distribusi energi ke beberapa wilayah padat penduduk. Mereka melihat bagaimana teknologi digunakan untuk memantau beban dan mencegah gangguan besar. Bagi Burkina Faso, sistem ini relevan karena masalah listrik menjadi salah satu hambatan utama pembangunan. Kunjungan awal ini memberi gambaran nyata bahwa pembangunan dapat dijalankan secara terstruktur jika perencanaan dan pengawasan berjalan disiplin. Musa mulai melihat kemungkinan adaptasi model tertentu sesuai kondisi negaranya. Fokus kunjungan berikutnya adalah proyek bendungan dan pengelolaan sumber daya air. Delegasi Burkina Faso dibawa ke lokasi bendungan besar yang berfungsi untuk irigasi, pembangkit listrik, dan pengendalian banjir. Penjelasan teknis diberikan langsung oleh tim insinyur yang terlibat sejak tahap perencanaan. Mereka memaparkan bagaimana studi kelayakan dilakukan secara menyeluruh sebelum konstruksi dimulai, termasuk analisis dampak lingkungan dan proyeksi kebutuhan energi. Musa Diallo menaruh perhatian pada tahapan pembiayaan. Proyek tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Sebagian dana berasal dari kerjasama dengan lembaga keuangan, namun dengan syarat yang dinegosiasikan secara ketat agar tidak membebani fiskal jangka panjang. Pemerintah tetap memegang kendali terhadap aset strategis dan memastikan pengelolaan dilakukan oleh Badan Nasional. Delegasi juga mempelajari sistem pelatihan tenaga kerja. Insinyur lokal dilibatkan sejak awal agar kemampuan teknis tidak berhenti pada satu proyek. Transfer pengetahuan dilakukan melalui program magang,
pelatihan lapangan, dan pendampingan manajemen. Pendekatan ini dinilai penting karena Burkina Faso ingin mengurangi ketergantungan pada tenaga ahli asing. Diskusi berkembang pada tantangan yang pernah dihadapi Indonesia, termasuk keterlambatan konstruksi dan pembengkakan biaya. Pihak tuan rumah tidak menutupi masalah tersebut. Mereka menjelaskan langkah koreksi yang diambil, seperti penguatan pengawasan internal dan transparansi anggaran. Bagi Musa, keterbukaan ini memberi gambaran realistis tentang risiko yang mungkin muncul. Kunjungan ke bendungan ditutup dengan pembahasan teknis mengenai kemungkinan adaptasi skala proyek untuk kondisi Afrika Barat. Delegasi menyadari bahwa tidak semua model dapat diterapkan secara langsung. Namun prinsip perencanaan matang, pembiayaan terukur, dan penguatan kapasitas nasional dinilai relevan untuk menjadi dasar kebijakan di negaranya. Agenda berikutnya berfokus pada transportasi massal dan pengembangan kawasan industri. Delegasi Burkina Faso diajak meninjau sistem kereta perkotaan yang menghubungkan pusat bisnis dengan wilayah pemukiman padat. Penjelasan dimulai dari tahap perencanaan rute, perhitungan jumlah penumpang, hingga skema tarif yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Pemerintah Indonesia menekankan bahwa proyek transportasi tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pengelolaan operasional yang efisien. Musa Diallo memperhatikan bagaimana integrasi antar moda diterapkan. Stasiun kereta terhubung dengan terminal bus dan akses jalan utama, sehingga mobilitas lebih lancar. Sistem tiket menggunakan teknologi digital untuk memantau arus penumpang dan pendapatan harian. Data tersebut menjadi dasar evaluasi berkala agar layanan tetap berkelanjutan secara finansial. Delegasi kemudian mengunjungi kawasan industri yang dibangun di dekat pelabuhan. Lokasi ini dipilih untuk menekan biaya logistik dan mempercepat distribusi barang. Pemerintah menyediakan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air, sementara sektor swasta mengelola aktivitas produksi. Model ini memungkinkan pembagian peran yang jelas antara negara dan investor. Dalam diskusi tertutup, pejabat Indonesia menjelaskan bahwa keberhasilan kawasan industri bergantung pada kepastian hukum dan kemudahan perizinan. Tanpa reformasi birokrasi, investasi sulit bertahan. Penjelasan ini menjadi catatan penting bagi delegasi karena Burkina Faso masih menghadapi prosedur administrasi yang panjang. Kunjungan hari itu memberi pemahaman bahwa pembangunan transportasi dan industri harus dirancang sebagai satu sistem terpadu. Infrastruktur membuka akses, kawasan industri menciptakan pekerjaan, dan keduanya saling mendukung pertumbuhan ekonomi. Musa mulai menyusun gambaran awal tentang sektor mana yang paling realistis untuk diprioritaskan di negaranya. Selain infrastruktur besar, delegasi Burkina Faso ingin memahami bagaimana pembangunan berdampak langsung pada masyarakat. Mereka mengunjungi beberapa wilayah yang sebelumnya tertinggal, namun kini mulai berkembang setelah akses jalan dan listrik membaik. Di lokasi tersebut, pejabat daerah menjelaskan perubahan yang terjadi sejak proyek selesai dibangun. Salah satu perhatian utama adalah dukungan terhadap usaha kecil dan menengah. Pemerintah Indonesia menyediakan pelatihan manajemen, akses pembiayaan mikro, dan pendampingan pemasaran. Program ini dirancang agar pelaku usaha lokal mampu memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia. Jalan yang baik memudahkan distribusi produk, sementara listrik stabil meningkatkan kapasitas produksi. Delegasi juga mempelajari sistem kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Anggaran pembangunan tidak hanya ditentukan dari atas, tetapi melibatkan usulan kebutuhan lokal. Mekanisme ini dinilai membantu mengurangi proyek yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Musa Diallo mencatat bahwa partisipasi daerah dapat memperkuat rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Dalam pertemuan dengan pelaku usaha, delegasi mendengar pengalaman langsung tentang perubahan pendapatan setelah akses logistik membaik. Tidak semua berjalan tanpa hambatan, namun pola pendampingan berkelanjutan membantu menyelesaikan masalah secara bertahap. Pendekatan ini memberi gambaran bahwa pembangunan tidak berhenti pada peresmian proyek. Bagi Burkina Faso, pelajaran penting dari kunjungan ini adalah perlunya menghubungkan proyek fisik dengan program peningkatan kapasitas masyarakat. Infrastruktur yang berdiri tanpa dukungan ekonomi lokal berisiko tidak memberi dampak maksimal. Musa mulai menyusun catatan tentang kemungkinan menggabungkan pembangunan jalan, listrik, dan pelatihan usaha dalam satu rencana terpadu agar manfaatnya lebih merata. Setelah rangkaian kunjungan lapangan selesai,
pembahasan beralih ke meja perundingan. Delegasi Burkina Faso dan pejabat Indonesia mengadakan pertemuan tertutup untuk membicarakan bentuk kerjasama yang mungkin dijalankan. Fokus utama adalah memastikan setiap kesepakatan bersifat teknis dan terukur, bukan sekadar pernyataan niat. Musa Diallo menyampaikan kebutuhan prioritas negaranya, yaitu perbaikan jaringan jalan utama, peningkatan kapasitas listrik, dan pelatihan tenaga teknis lokal. Ia menegaskan bahwa Burkina Faso tidak mencari pinjaman besar tanpa perhitungan. Pemerintahnya lebih membutuhkan transfer pengetahuan, pendampingan manajemen proyek, dan dukungan perencanaan yang realistis. Pihak Indonesia merespons dengan menawarkan skema kerja sama bertahap. Tahap awal mencakup studi bersama untuk menilai kelayakan proyek dan kesiapan anggaran. Jika hasilnya positif, kerjasama dilanjutkan dengan pengiriman tim ahli untuk mendampingi perencanaan dan pengawasan konstruksi. Semua proses dirancang transparan dan mengikuti aturan hukum masing-masing negara. Isu pembiayaan menjadi topik penting. Kedua pihak sepakat bahwa sumber dana dapat berasal dari kombinasi anggaran nasional dan kemitraan dengan sektor swasta. Namun kendali atas aset strategis tetap berada di tangan pemerintah Burkina Faso. Ketentuan ini dianggap penting untuk menjaga kedaulatan kebijakan jangka panjang. Pada akhir pertemuan, disusun rancangan nota kesepahaman sebagai dasar kerja sama resmi. Dokumen tersebut memuat ruang lingkup proyek, mekanisme evaluasi, serta komitmen untuk mengutamakan peningkatan kapasitas tenaga lokal. Bagi Musa, hasil negosiasi ini menunjukkan bahwa kemitraan dapat dibangun tanpa tekanan politik tersembunyi dan tetap sejalan dengan tujuan kemandirian nasional. Setelah rancangan kesepahaman disusun, delegasi kembali melakukan evaluasi internal sebelum pulang ke Ouagadougou. Musa Diallo mengumpulkan seluruh anggota tim untuk menilai secara objektif manfaat dan risiko kerja sama yang akan dijalankan. Ia tidak ingin keputusan diambil hanya karena kesan positif selama kunjungan. Beberapa anggota delegasi mengingatkan bahwa implementasi di lapangan akan jauh lebih sulit dibandingkan perencanaan. Kondisi keamanan di Burkina Faso masih belum stabil di beberapa wilayah. Proyek infrastruktur berpotensi menghadapi gangguan distribusi material dan keterlambatan pekerjaan. Selain itu, kemampuan birokrasi dalam mengawasi proyek berskala besar masih perlu diperkuat. Musa juga mempertimbangkan reaksi dari pihak luar. Pergeseran arah kerja sama dapat memicu tekanan diplomatik dari mitra lama yang merasa kepentingannya berkurang. Ia memahami bahwa keputusan ini tidak berdiri di ruang kosong. Setiap langkah memiliki konsekuensi politik dan ekonomi. Meski demikian, ada pandangan yang menilai bahwa risiko tersebut dapat dikelola jika perencanaan dilakukan secara bertahap. Kerjasama teknis tanpa komitmen pembiayaan besar dinilai lebih aman pada tahap awal. Pendekatan ini memberi ruang untuk evaluasi sebelum proyek diperluas. Dalam rapat terakhir sebelum kepulangan, Musa menyimpulkan bahwa peluang kerja sama layak dilanjutkan dengan pengawasan ketat. Ia meminta setiap catatan teknis disusun dalam laporan rinci agar Presiden dapat menilai dengan informasi lengkap. Delegasi sepakat bahwa langkah berikutnya harus diambil secara hati-hati, namun tetap bergerak maju. Bagi mereka, stagnasi bukan pilihan yang dapat diterima dalam situasi negara saat ini. Sekembalinya ke Ouagadougou, Musa Diallo langsung melaporkan hasil kunjungan kepada Presiden Ibrahim Traoré. Pertemuan dilakukan secara tertutup dengan dihadiri beberapa menteri terkait. Musa memaparkan temuan utama secara sistematis, dimulai dari potensi kerja sama teknis hingga risiko yang perlu diantisipasi. Presiden mendengarkan tanpa menyela. Ia kemudian meminta penjelasan rinci mengenai kesiapan internal pemerintah. Baginya, kerja sama luar negeri hanya akan efektif jika didukung reformasi birokrasi dan penguatan manajemen proyek di dalam negeri. Musa mengakui bahwa perbaikan sistem administrasi harus berjalan bersamaan dengan implementasi proyek. Beberapa menteri menyampaikan kekhawatiran tentang tekanan diplomatik yang mungkin muncul. Presiden menilai hal tersebut sebagai bagian dari dinamika hubungan internasional. Ia menegaskan bahwa keputusan akan diambil berdasarkan kepentingan nasional, bukan tekanan eksternal. Di akhir pertemuan, Presiden menyetujui langkah lanjutan berupa penyusunan tim bersama untuk memulai studi awal. Ia juga memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap proyek prioritas agar sesuai dengan kapasitas anggaran.
Pertemuan ditutup dengan kesepahaman bahwa arah baru ini harus dijalankan secara terukur dan bertanggung jawab tanpa menimbulkan beban jangka panjang bagi negara. Setelah laporan awal diterima, Presiden Ibrahim Traoré menggelar rapat lanjutan untuk menentukan langkah konkret. Ia meminta agar hasil kunjungan ke Indonesia tidak berhenti pada dokumen. Setiap rekomendasi harus diterjemahkan menjadi rencana kerja yang jelas, lengkap dengan target waktu dan pembagian tanggung jawab. Musa Diallo mempresentasikan daftar proyek yang dinilai paling realistis untuk tahap awal. Prioritas diberikan pada perbaikan jalan penghubung pusat distribusi dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik skala menengah. Proyek tersebut dipilih karena dampaknya langsung terhadap aktivitas ekonomi dan relatif sesuai dengan kemampuan anggaran negara. Presiden kemudian menginstruksikan pembentukan tim koordinasi lintas kementerian. Tugasnya memastikan perencanaan teknis, penganggaran, dan pengawasan berjalan terpadu. Ia menekankan bahwa kelemahan birokrasi tidak boleh menghambat implementasi. Setiap pejabat yang terlibat diminta bekerja dengan standar akuntabilitas yang lebih ketat. Dalam diskusi tersebut muncul pertanyaan mengenai kesiapan tenaga lokal. Musa menjelaskan bahwa kerjasama dengan Indonesia mencakup program pelatihan dan pendampingan teknis. Namun pemerintah tetap harus menyeleksi peserta secara profesional agar hasilnya efektif. Presiden menyetujui pendekatan itu dan meminta kriteria seleksi disusun secara transparan. Rapat ditutup dengan keputusan memulai komunikasi resmi untuk membentuk tim teknis bersama. Pemerintah juga sepakat melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan proyek. Bagi Presiden Traoré, tahap ini menjadi ujian awal apakah arah baru yang dipilih benar-benar mampu memperkuat kapasitas nasional secara bertahap dan terukur. Tahap implementasi dimulai dengan pembentukan tim teknis gabungan antara Burkina Faso dan Indonesia. Fokus awal diarahkan pada proyek perbaikan jalan utama yang menghubungkan pusat logistik dengan wilayah produksi pertanian. Studi kelayakan dilakukan secara cepat, namun tetap mengikuti prosedur yang ketat. Data kondisi tanah, arus kendaraan, dan estimasi biaya dihitung ulang untuk memastikan perencanaan realistis. Tim pendamping dari Indonesia bekerja bersama insinyur lokal. Mereka tidak mengambil alih pekerjaan, tetapi membimbing proses perencanaan, pengadaan, dan pengawasan konstruksi. Setiap keputusan teknis dibahas bersama agar pengetahuan dapat ditransfer secara langsung. Pendekatan ini berbeda dari pola lama yang sering bergantung pada kontraktor asing tanpa keterlibatan mendalam dari tenaga nasional. Namun pelaksanaan tidak berjalan tanpa hambatan. Proses administrasi di beberapa instansi masih lambat karena prosedur yang panjang. Selain itu, distribusi material menghadapi kendala keamanan di beberapa jalur. Pemerintah merespons dengan menyederhanakan mekanisme persetujuan internal dan meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan setempat. Presiden Ibrahim Traoré memantau perkembangan melalui laporan mingguan. Ia menekankan bahwa disiplin waktu dan transparansi anggaran harus dijaga. Setiap penyimpangan langsung dibahas dalam rapat evaluasi untuk mencegah masalah membesar. Dalam beberapa bulan pertama, kemajuan mulai terlihat meski belum signifikan. Bagi pemerintah, tahap ini menjadi pembuktian bahwa kerja sama teknis dapat diterapkan secara konkret. Keberhasilan awal ini akan menentukan apakah proyek berikutnya dapat diperluas dengan skala yang lebih besar dan dampak yang lebih luas. Beberapa waktu setelah proyek tahap awal berjalan, dampak awal mulai dirasakan di lapangan. Perbaikan jalan utama membuat waktu tempuh distribusi hasil pertanian menjadi lebih singkat. Biaya angkut menurun karena kendaraan tidak lagi sering rusak akibat kondisi jalan yang buruk. Pedagang di pasar regional mulai menerima pasokan lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Di sektor energi, peningkatan kapasitas pembangkit skala menengah membantu mengurangi frekuensi pemadaman di wilayah tertentu. Meskipun belum merata, pelaku usaha kecil mulai merasakan perubahan. Bengkel, penggilingan, dan usaha pengolahan makanan dapat beroperasi lebih lama tanpa gangguan listrik yang berulang. Pemerintah daerah melaporkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap proyek negara mulai meningkat. Namun Presiden Ibrahim Traoré mengingatkan bahwa hasil awal tidak boleh menimbulkan rasa puas berlebihan. Ia meminta evaluasi objektif terhadap kualitas pekerjaan dan ketepatan penggunaan anggaran. Beberapa kendala tetap muncul, terutama dalam pemeliharaan rutin dan koordinasi antar instansi.
pemerintah merespons dengan menetapkan unit khusus yang bertugas mengawasi keberlanjutan proyek, bukan hanya penyelesaiannya. Pendekatan ini bertujuan mencegah kerusakan kembali terjadi akibat kurangnya pengawasan. Bagi kabinet, perkembangan ini menjadi indikator bahwa arah kebijakan baru mulai menunjukkan hasil. Meski skalanya masih terbatas, perubahan konkret di lapangan memberi dasar untuk melanjutkan kerjasama secara bertahap. Pemerintah memahami bahwa pembangunan membutuhkan waktu, disiplin, dan konsistensi agar dampaknya benar-benar terasa luas di seluruh wilayah negara. Setelah melalui rangkaian keputusan dan implementasi awal, Presiden Ibrahim Traoré menilai bahwa langkah mencari mitra baru telah memberi arah yang lebih jelas bagi negaranya. Ia tidak melihat kerja sama dengan Indonesia sebagai solusi instan, melainkan sebagai bagian dari proses memperkuat kapasitas nasional secara bertahap. Dalam rapat evaluasi terakhir tahun itu, Presiden menegaskan kembali prinsip utama pemerintahannya. Burkina Faso tidak mencari penyelamat. Negara ini membutuhkan rekan yang bersedia bekerja setara dan menghormati kedaulatan kebijakan. Kerjasama teknis, pelatihan tenaga lokal, dan pengawasan transparan menjadi fondasi yang harus dijaga dalam setiap proyek berikutnya. Bagi Presiden Traoré, perjalanan ini baru dimulai. Kemitraan yang dibangun harus terus diuji melalui hasil nyata di lapangan. Jika konsistensi dapat dijaga, Burkina Faso memiliki peluang untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih stabil dan mengurangi ketergantungan pada pola lama yang tidak lagi relevan.